dari kasus kami berdua, sebetulnya ini hanyalah segelintir dari berbagai macam persoalan dari UITE dan juga bagaimana akhirnya masyarakat dibuat takut gitu. Jangan asal omong. Kalau saya salah, saya dipenjarain. Semua berawal dari podcast. Ketika Haris Azhar dan Fathia membuat podcast tentang keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan dalam operasi di Intan Jaya, Papua. Bagaimana bisa? Ketika podcast dibuat, hukum menjerat. Jadi di temuan yang teman-teman riset ini semuanya itu perusahaannya siapa aja nih yang cabang pohonnya yang dapat satu main ID gitu. Ada namanya Tobakom Del Mandiri. Tobakom Del Mandiri. Dan itu merupakan anak perusahaannya Toba Sejahtera Group. Toba itu kan di Sumatera Utara. Ini nyebrang ke Papua ya? Iya. Sumatera Utara nyebrang ke Papua. Yes. Oke, nanti kita bahas. Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP. Ingat ya, tidak ada kebebasan absolut. Ya, semua harus kebebasan bertanggung jawab. Jadi kalau kamu mengatakan saya melakukan itu publik ya, publicly, ya saya harus tanya kamu, kenapa kau tuduh saya tidak pernah merasa ada itu? Dan tidak ada pada laporan perusahaan saya pernah berbisnis di Papua sampai hari ini. Saya nggak tahu nanti satu ketika kalau saya sudah berhenti menteri, saya mungkin ada bisnis saya don't know. Tapi per hari ini saya nggak punya. Sebelumnya juga tidak punya. Bahwa dulu ada orang nawarin saya bisnis di sana, yes, tahun 2009. Tapi kemudian tahu oleh staf saya selalu kan gitu. Saya bilang oke, prinsip setuju. Saya minta para staf saya, direktur saya pelajarin. Mereka bilang nggak bagus Pak, kita nggak terusin. Ya sudah, selesai. Makanya saya bilang tadi, saya senang kalau di pengadilan, saya akan hadir. Biar pembelajaran pada semua masyarakat kita. Jangan asal omong. Kalau saya salah, saya dipenjarain. Tapi kalau kau yang salah, kau yang dipenjarain. Itu as simple as that. Minta maaf itu di pengadilan aja. Biar kita belajar semua. Belajar bahwa kamu jangan asal ngomong. Kau harus bertanggung jawab terhadap omonganmu. Jangan kau berlindung hak asasi manusia. Emang lu aja yang punya hak asasi manusia, saya juga kan punya hak asasi manusia dong. Begitulah kasus yang berangkat dari tayangan podcast di kanal YouTube pegiat HAM dan pengacara Haris Azhar itu terus berlanjut. Pada Senin 6 Maret lalu, saya hadir di Polda Metro Jaya ketika Haris dan Fathia diperiksa kesehatannya. Sebagai bagian dari penyerahan berkas pemeriksaan keduanya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kalau kami, saya, Fathia, dan tim lawyer dan banyak lembaga dan banyak orang tidak mau disidangkan, itu bukan kami takut. Kami hanya menganggap bahwa negara tidak boleh dan tidak bisa menggunakan kekuasaannya ketika dikritik oleh publik, oleh masyarakat, oleh kelompok advokasi, lalu menggunakan kekuasaannya. Nah, itu artinya negara atau pemerintah, pejabatnya anti kritik. Tapi kalau memang mau dipaksakan, kami dengan senang hati meladeni itu. Karena itu semakin menunjukkan, membuktikan apa yang kami kritik selama ini. Usai pelimpahan tersangka dan pelimpahan barang bukti di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, pengacara Haris Fathia, Nurholis Hidayat kembali menegaskan bahwa kritik bukanlah tindak pidana. Nah, di dalam tadi kami mengecek semua proses dan juga mengkonfrontir apa yang sudah dilakukan oleh kejaksaan dalam meneliti berkas perkara ini. Karena kami sudah jauh-jauh hari selama 1,5 tahun ini sudah berkomunikasi kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi untuk secara hati-hati menilai berkas ini, perkara ini layak atau tidaknya untuk dianggap sebagai sebuah perbuatan pidana. Nah, kami meminta kejaksaan untuk menjalankan semua pedoman dan fungsinya untuk menghentikan demi hukum kasus ini. Karena secara hukum tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana yang dituduhkan. Ini adalah kritik, ini adalah penilaian dan sesuai dengan SKB seharusnya bukan sebuah tindak pidana.
Kita akan ketemu dengan Bang Junifer Girsang, pengacaranya Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini kantornya, ayo. Namun pihak Luhut Binsar Panjaitan justru sebaliknya. Mereka ingin segera menyidangkan kasus ini agar terang benderang. Selamat siang, Bang Junifer. Iman dari CNN. CNN, siap. Bang, soal kasusnya Haris dan Fathia, ini gimana posisinya terakhir ini, Bang? Ya, terakhir setelah P21 itu tanggal 3 Februari yang lalu, kemarin tanggal 6 itu penyerahan tahap kedua. Artinya apa? Setelah P21 tanggal 3 Februari, tentu ada kewajiban dari polisi menyerahkan barang bukti dan tersangkanya kepada kejaksaan. Ada kritik mengatakan bahwa ini kalau kasus melibatkan kekuasaan gitu, Pak Luhut itu kok cepet banget ya berjalannya. Menurut Abang gimana? Malahan ini yang saya tangani perkara yang agak terlambat. Gimana? Terlambat? Karena apa? Laporan kita itu sejak tahun 2021. Kalau dari Pak Luhut sendiri apa sih pesan yang ingin pernah disampaikan ke Abang ini tentang kasus ini, Bang? Baik, pesan yang beliau sampaikan pada saat pertama saya ditunjuk sebagai pengacaranya, beliau hanya sampaikan kepada saya, Pak Junifer, ini merupakan fitnah pencemaran karakter assassination yang telah merusak nama baik saya dan nama baik keluarga saya. Lantas dia minta kepada saya tolong dikomunikasikan kepada Haris Azhar maupun Fathia agar mereka bisa mengoreksi data yang mereka sampaikan itu tidak benar adanya. Tapi kan ada yang bilang ini sebenarnya kritik warga negara pada pejabat pemerintah gitu. Kenapa harus dibawa ke ranah hukum? Iya, kalau disebut kritik, ya Pak Luhut itu selalu senang kalau ada kritik yang konstruktif. Iya. Ya. Bertubi-tubi pernah dihadapi itu ya. konstruktif. Betul. Namun kalau sudah tidak konstruktif bukan kritik. Itu yang disebut fitnah pencemaran. Apakah masih ada celah untuk dalam tanda petik membatalkan proses hukum ini, Pak? Ya sebetulnya kalau sudah sampai ke pengadilan, tentu ini prosesnya di pengadilan. Tergantung nanti pengadilan. Nah pengadilan, kan masih sudah ada tahapannya. Dari somasi kita sudah sampaikan 2 kali. Ya. Mediasi juga sudah dilakukan 2 kali. Ya toh, jadi upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Luhut ini sebetulnya ini sangat terhormat. Ini sepertinya memang battleground-nya pengadilan ini, Bang. Pengadilan. Kita tunggu di pengadilan ya. Kita akan bertemu dengan Ibu Ika Idris, ahli komunikasi dari Monash University. Ayo. Baiklah, kembali dalam pertanyaan awal. Bagaimana bisa kritik yang dibuat melalui podcast berujung pada gugatan hukum? Saya menemui Ika Idris, ahli komunikasi dari Monash University. Bu Ika, kita tahu sekarang ada persoalan antara Haris Fathia dan Luhut Binsar Panjaitan. Ini semua berawal dari podcast. Kalau Bu Ika sebagai expert di bidang komunikasi ini, gimana Bu Ika? Ya, jadi saya sebenarnya tidak menyangka karena nggak menyangka sejauh ini sebenarnya. Karena memang kalau kita lihat itu kan semangat sekarang ya bermunculan podcast gitu ya dengan memanfaatkan ruang yang ada di internet, media baru gitu ya. Kalau dari saya sebagai orang media dan kemudian saya melihatnya ini saya melihatnya dalam kacamata optimis gitu ya. Dalam artian kita sebenarnya punya ruang untuk menyampaikan ide-ide yang misalnya memang tidak ada ruang di media massa. Yang dilakukan Haris Fathia itu dalam kacamata komunikasi hal biasa apa nggak sih, Bu? Nah, sebenarnya kalau kita mau mengeritik gitu ya, itu kan sebenarnya biasa gitu ya. Dalam artian ya kita juga melakukannya sehari-hari gitu ya. Cuma mungkin di sini kan ada persoalan keterlibatan pejabat publik, tentu ada masalah reputasi di situ gitu ya. Sehingga kan misalnya ada pencemaran nama baik di situ gitu ya. Nah, itu yang
menurut saya juga harusnya gitu ya, ini kita mungkin lebih berhati-hati gitu ya. Tapi juga di sisi lain keberhati-hatian kita ini memang jangan sampai juga membatasi ide-ide. Jangan salah, podcast ini bahkan saya membantu 2 lembaga internasional untuk secara khusus memantau misinformasi di podcast. Jadi itu khawatir juga, dan ini memang paling tidak diperhatikan dibandingkan yang lain. Ini kan dilaporkan. Sebenarnya apa sih pesan yang kita tangkap di sini? Apa tuh? Ya. Apa tuh? Kalau menurut saya ya, sampai kasus ke sini tentu kita bisa mengikuti ya perjalanan hukumnya gitu. Betul. Cuma ini sebenarnya jangan sampai mengirimkan pesan bahwa kita nggak boleh mengkritik, berbicara. Tuh, dengerin tuh. Jadi jangan sampai publik itu akhirnya takut gitu ya. Iya, jadi mengkritik pejabat publik takut gitu, mengkritik penguasa takut gitu. Iya, ini jangan sampai ini kalau saya menangkapnya seperti itu gitu ya. Jadi dengan adanya itu kemarin mau ngisi juga, ini nanti disensor nggak gitu ya. Jadi itu akan udah berbeda dengan apa yang kita bicarakan semisalnya nggak di podcast gitu ya. Oke, Bu, sebentar. Saya jump in sedikit. Di dunia internasional ini kan hal biasa. Mengkritik pejabat publik, apalagi namanya pejabat publik gitu kan, dia dikritik biasa. Nah, ketika ada kasus semacam ini dikritik kemudian dilaporkan polisi, ini setback nggak, Bu? Ini gimana sih, ini kondisi udah terbuka semacam itu, malah kembali ke masa dilaporkan polisi, kriminalisasi gitu, Bu. Nah, jadi ini sebenarnya sih memang karena kita ada undang-undang ITE itu ya. Jadi kita ada undang-undang itu, tapi sebenarnya kalau kita berkaca ke negara, ini banyak sebenarnya negara yang punya undang-undang pembatasan, bukan cuma kita doang gitu ya. Tapi sebenarnya kalau berkaca dari US, dari Australia, sebenarnya ini kan cenderung lebih bebas mengungkapkan pendapat. Cuma yang saya ingin garis bawahi gini. Tadi Mas bilang kan ini kita setback nggak? Yang penting adalah kita itu bebas dulu, lalu kita dituntut untuk bertanggung jawab. Jadi bukan kita tidak bebas dulu gitu ya, karena itu nanti konsekuensinya akan jauh lebih panjang kalau kita udah apa-apa itu dibatasin. Jadi we need to be free. We need to, kita harusnya bisa mengungkapkan apa pendapat kita untuk selanjutnya kita dituntut bertanggung jawab gitu. Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Ingat ya, jangan setback. Ruwet nanti kalau kita setback. Harus bebas dulu ya, Bu ya.